Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Tawan Sukamulya, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini, dan yang kami banggakan Ibu Eka Nopianti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Lampung Barat, yang dalam kesempatan ini akan berbagi cerita ilmu dan pengalamannya dalam pendidikan guru penggerak yang sudah dilakukan tentang budaya positif. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat bertemu dalam ruangan yang sangat sederhana ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan diimplementasikan di sekolah SDN 1 Tawan Sukamulya. Marilah kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Untuk selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Andriansah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, tabibun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Bapak Ibu undangan dan peserta seminar, dan yang selalu saya banggakan Ibu Eka Nopianti SPDGR. Pada kesempatan yang baik ini, patutlah yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat sehat walafiat dan kesempatan kita dapat melaksanakan yakni seminar daripada Ibu Eka Nopianti selaku CGP calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Lampung Barat. Salawat dari salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tentunya ucapan berterima kasih kepada Bapak Ibu telah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri momen yang sangat luar biasa ini, yang sangat mantap ini. Tentunya yang kedua, saya apresiasi yang setinggi-tingginya, kebanggaan yang luar biasa bagi saya selaku kepala sekolah SDN 1 Tawan Sukamulya, bagaimana saya bisa menghantarkan salah satu dari kita personel SDN 1 Tawan Sukamulya ini yang kali ini tengah berjuang, bagaimana Ibu Eka Nopianti SPDGR ini bisa menjadi seorang guru penggerak. Tentunya sudah sering
Ibu Eka Novianti bercerita, memberikan stimulus kepada kita semua agar kita bisa dalam artian tergerak hati kita selaku guru ikut program yang luar biasa ini. Ternyata kalau mendengar cerita sharing dari Bu Eka Novianti ini, yang penting itu Bapak Ibu kita mau dulu, berniat dulu. Karena pada dasarnya beliau juga ya sekarang aman-aman saja. Yang penting fokus, terus bekerja optimal, insya Allah akan memberikan capaian yang luar biasa. Bapak Ibu, pada dasarnya calon guru penggerak itu, guru penggerak tersebut adalah suatu kendaraan. Kendaraan bagaimana kita seorang guru akan memiliki progres pencapaian karir. Karena dipastikan ketika kita mengikuti program ini, kita akan ditempa secara personal, secara kepemimpinan, administrasi dan lain-lain. Sehingga pada dasar kendaraan itu akan sampai pada tujuannya, yakni mencetak guru yang luar biasa yang nanti diamanahkan dengan berbagai macam jabatan. Saya kalau tidak salah mengutip dari guru penggerak tersebut, kita bisa menjadi seorang pimpinan, manajer, yaitu kepala sekolah, asesor, pengawas dan lain-lain. Karena sekarang ini adalah kompetensi yang dikedepankan. Sekarang ini kita sudah tidak bisa lagi santai-santai saja. Sekarang ini semuanya harus melek IT. Ya, kita tidak bisa lagi mengingat yang dulu. Kita ini harus menerawang ke depan. Karena tantangan guru depan itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, semoga pada hari ini menjadi momen yang sangat luar biasa dan berkesan, sehingga terutama buat Bapak Ibu guru yang masih muda-muda tergerak hatinya untuk mengikuti jejak yang Bu Eka Novianti SPDGR ini. Saya doakan agar kita mampu dalam artian mengikuti jejak beliau dan menjadi guru-guru yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, kiranya tidak banyak yang saya sampaikan. Itu saja kepada Ibu Eka Novianti. Sukses untuk Anda. Semoga nanti tidak ada halangan, rintangan yang berarti. Kalau kerikil-kerikil kecil itu biasa, namanya kita berjuang. Selamat dan sukses untuk Ibu Eka Novianti. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah menyampaikan kata sambutannya. Selanjutnya acara inti yaitu pemaparan materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Novianti SPD selaku CGP Angkatan 7 Lampung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tawan Sukamulya dan Bapak Ibu sekalian Dewan Guru yang saya hormati, alhamdulillahirobbilalamin, kita pada hari ini diberi kesempatan untuk bisa bertemu di sini dalam acara ini. Sebenarnya pengimbasan, tapi dalam materi saya itu, dalam tugas itu mengadakan seminar kecil yang dihadiri oleh sekitar 10 peserta. Dalam pengimbasan ini saya akan berbagi pengalaman yang sudah saya lalui selama kurang lebih 2 bulan. Kalau mau dipaparkan semua sebenarnya banyak, tapi ini karena ada salah satu tugas yang dalam aksi nyata itu melakukan seminar tentang budaya positif. Jadi mungkin ada sebagian kecil yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua.
mengucapkan terima kasih kepada ibu dari guru SMP. Bila Bapak Ibu izinkan saya untuk berbagi cerita, berbagi yang akan saya upload aksi nyata ini, yaitu CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep inti dalam modul budaya positif. Budaya positif. Di sini kata-kata budaya positif ini adalah sekumpulan perilaku yang baik, pembiasaan yang terus akan dilakukan di sekolahan agar menciptakan sekolah kita lebih nyaman dan kondusif. Jadi materi besar yang akan disampaikan di sini yaitu pertama tentang paradigma belajar. Di sini kita akan merubah cara pandang kita tentang stimulus respon menuju pada teori kontrol. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Mungkin kalau sekarang masih bingung. Begitu saya mempelajari modul juga bingung, apa ini? Tapi karena modul itu terlalu banyak, jadi kami juga sebenarnya beda pendapat. Di sini kami banyak memiliki beda pendapat. Ternyata pandangan kita selama ini jauh sangat berbeda dengan setelah kita mengikuti guru penggerak. Pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, di sini kita akan berbicara tentang teori kontrol. Jadi, siswa itu, kita langsung berbicara dengan siswa atau semua orang. Yang bisa mengontrol dirinya sendiri adalah, yang bisa mengontrol kelakuannya adalah diri sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Guru tidak bisa mengontrol siswa. Jadi yang memiliki kontrol adalah siswa tersebut. Nah, dengan apa kita bisa mengarahkan kontrol itu? Nanti akan kita pelajari pada slide-slide. Apakah Anda akan memberinya ataukah tidak? Siapa yang memegang kendali untuk memberikan dalam genggaman itu? Diri kita sendiri. Nah, jadi kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Siswa itu tidak bisa kita perintah. Pada dasarnya kontrol dalam diri mereka itu adalah diri mereka sendiri. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser, miskonsepsi makna kontrol. Nah, ilusi pertama, ilusi guru bisa mengontrol murid. Sebenarnya guru tidak bisa mengontrol murid. Sebenarnya murid itu memang dia patuh dengan kata guru sesaat, hanya jangka pendek, tetapi itu hanya motivasi eksternal, bukan tumbuh dari dalam murid itu sendiri. Karena ada, saya nanti dipuji ibu loh, saya mau cepet-cepet, saya mau pura-pura ini. Nah, itulah sebenarnya ilusi, miskonsepsi makna kontrol. Jadi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Kadang kita dengan siswa berbicara, ayo Lana, kasihan dengan ibu. Kadang kita berbicara dengan siswa, cepat-cepat kerjain, nanti ibu dimarah kepala sekolah. Itu juga hal yang salah. Itu tidak bisa mengontrol siswa. Mungkin siswa juga bisa menuruti kita, keinginan kita pada saat itu, tapi menimbulkan dirinya yang menjadi identitas gagal. Dia berpikir bahwa dirinya ini adalah orang yang berbuat salah. Itu akan mematikan kepercayaan dirinya. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita berpikir kadang kalau orang dewasa ini bisa memaksa siswa. Kalau orang dewasa ini yang lebih dewasa, adiknya harus tunduk dengan kakaknya. Orang dewasa, anak-anak harus menuruti orang dewasa. Terpaksa dendam pada diri sang anak tadi. Kalau kita memaksa anak tersebut. Jadi kontrol itu hanya bisa tercipta, kontrol itu hanya ada dari dirinya sendiri. Karena bagaimana cara kita mendisiplinkan siswa dengan cara disiplin positif dan timbul motivasi intrinsik dari dalam. Jadi semua 4 ini adalah semua ilusi yang kita kehilangan, kita salah, pandangan yang salah. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki
cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita itu memandang itu bukan satu fokus, tapi lihatlah dunia. Banyak yang kita lihat. Nanti di sini ada di bawahnya tentang teori kontrol, perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Nah, jika pandangan stimulus respon, realitas, kebutuhan itu kita sama pandangan kita. Tapi kalau dalam teori kontrol itu berbeda. Setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Kita tidak bisa menyamakan setiap pandangan orang. Dalam stimulus respon, semua orang melihat hal-hal dasarnya hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya ikut karena sesuatu. Tapi untuk dalam motivasi diri hanya saya yang tahu, hanya saya yang memiliki keyakinan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Setelah kita membujuk ternyata gagal, timbullah pemaksaan. Nah, kalau dalam teori kontrol dia kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi setelah berkolaborasi ada pilihan-pilihan baru yang tercipta. Prinsip. Nah, jadi disiplin itu datang itu dari diri mereka. Kita buat bahwa mereka itu memiliki keyakinan, mereka itu memiliki nilai-nilai kebajikan yang harus mereka hargai dan harus mereka junjung. Bukan dari motivasi dorongan dari luar seperti ancaman, hukuman, ataupun berupa hadiah tadi. Disiplin positif. Nah, disiplin itu kita harus untuk budaya positif. Kita untuk menerapkan sebuah budaya positif kita harus melakukan disiplin positif. Disiplin positif itu adalah proses pembelajaran. Disiplin positif juga bukan merupakan hukuman. Disiplin positif juga pendekatan yang mendidik untuk mengontrol diri tadi. Jadi kita dalam disiplin positif ini kita arahkan anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri, membentuk kepercayaan diri, mengacu pada nilai dan keyakinan, tumbuh dari motivasi internal. Jadi untuk mendisiplinkan dirinya tersebut, siswa itu tumbuh dari dalam dirinya sendiri, tumbuh bukan dari dukungan dari luar. Nah, sekarang motivasi, kita berbicara masalah motivasi. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu pada dasarnya ada 3 menurut Dian Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi tadi ya, ini sebenarnya eksternal dari luar. Jadi begitu anak itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi itu yang timbul, tapi bukan dalam dirinya. Itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia melakukan itu karena ingin mendapatkan imbalan tadi, karena ingin mendapatkan penghargaan tadi. Tapi ini semu, ini ketergantungan. Ini bukan berada dalam dirinya, bukan motivasi dalam dirinya. Yang motivasi ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang kita harapkan. Yang motivasi ketiga inilah yang kita harapkan pada siswa kita. Kita itu tidak bisa menjadikan murid seperti yang kita mau. Saya maunya nilai kamu sekian, saya maunya kamu bisa matematika. Kita tidak bisa karena potensi anak itu berbeda. Ada yang bisa pintar di matematika, ada yang pintar mungkin ngaji. Nah, itu semua ada nilai, ada proses. Ini tidak bisa dengan nilai saja yang kita, ini hasilnya saja yang kita nilai. Terus di sini selain ada budaya positif, ada disiplin positif, kita belajar masalah posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol. Sekarang bisa kita nanti lihat kita sebagai guru yang sekarang ini, posisi kontrol saya sekarang sebagai apa? Di sini 5 posisi kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama penghukum. Ciri-cirinya nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Contoh kata-katanya, kata-kata yang dikeluarkannya oleh penghukum tadi, patuhi aturan saya, awas kalau tidak. Kamu selalu salah, selalu pasti selalu. Yang terakhir sekali, ini posisi diri kita sebagai penghukum di sini. Mungkin saya juga pernah seperti itu, melakukan
seperti ini. Nah sekarang sudah mulai saya rubah pandangan itu. Sekarang saya tidak, karena posisi penghukum ini efek kedepannya memang akan terus menjadi ingatan. Jadi hukuman itu ada yang berupa verbal, ada yang berupa non verbal. Jadi yang kata-kata kasar tadi itu sudah termasuk hukuman non verbal, melukai hati. Ini. Yang kedua, posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat, pada anak lesu. Jadi kita minta, nak, saya kecewa sama kamu. Sudah berapa kali ibu jelaskan, masih kamu nggak ngerti-ngerti. Nah itu posisi pada pembuat rasa bersalah. Gimana kalau orang tua kamu tahu? Kasihan, saya juga sering kayak gitu. Terus saya belajar ini, oh ternyata itu posisi kontrol yang salah. Nah terus yang ketiga, posisi sebagai teman. Nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah ini dia nganggap murid teman. Ayo bantulah demi bapak, ayo bantulah demi ibu, ayo kerjakan ini nanti ibu bantu. Itu posisi sebagai teman. Ya ini memang anak mau mengikuti kita, tapi anak ketergantungan hanya dengan guru yang dianggapnya sebagai teman tadi. Dengan guru lain dia tidak akan ikut. Nah ini dari negatifnya dari posisi kontrol teman. Selanjutnya posisi kontrol itu jadi penghukum, membuat merasa bersalah teman, pemantau. Posisi yang harusnya kita lakukan sebagai guru itu adalah posisi manajer. Di sini nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Jadi di sinilah kita membimbing murid, menanyakan murid apa yang kalian yakini, apa yang kalian lakukan itu sudah benar, apakah itu bisa diperbaiki dengan kata-kata seperti itu. Jadi mereka itu berusaha memikirkan kalau itu yang saya lakukan itu salah, itu tidak sesuai dengan keyakinan saya, berarti saya harus begini. Pada posisi manajer kita mengarahkan siswa tersebut untuk mencari solusi dari apa yang telah mereka lakukan, kesalahan yang mereka lakukan. Ini dari posisi manajer. Jadi yang kalau bisa, ya bukan kalau bisa, kalau dalam teori ini kita sebagai guru dalam pembelajaran kita yang sekarang ini setelah perubahan paradigma tadi, perubahan mindset tadi, marilah kita coba sama-sama. Saya juga masih belajar, saya juga masih berusaha untuk berada pada posisi manajer kepada anak murid saya. Nah, ada lagi keyakinan kelas. Apa itu keyakinan? Keyakinan itu adalah suatu nilai-nilai kebajikan yang disepakati baik secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa ataupun agama. Di sini keyakinan masing-masing itu kita bentuklah dalam suatu keyakinan kelas. Jadi dalam kelas itu kalau saya kemarin sudah saya terapkan di anak-anak itu, kita tanya, apa nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kalian? Oh bu, saya ini orangnya sopan, saya ini orangnya sabar, saya ini menghargai orang lain. Kita kumpulkan semua dari surat pendapat mereka. Sekarang kira-kira keyakinan mana yang akan kita angkat untuk menjadi keyakinan kelas? Jadi persetujuan mereka diangkat, bu kita angkat yang ini. Ya, kita yakini ya kalau ini adalah keyakinan diri kita, keyakinan hidup kita, keyakinan kelas kita. Iya kata mereka. Nah itu keyakinan kelas sudah dibuat dan anak-anak juga berusaha sudah meyakini kalau itu harus menghargai keyakinan diri mereka. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah kalau dia peraturan, dia itu kamu harus melakukan ini, nanti akan ini, itu yang namanya peraturan kan. Jadi mereka itu secara tidak langsung menaati itu karena mungkin adanya ancaman, karena itu merupakan peraturan. Tapi mereka itu tidak menyadari kenapa mereka melakukan itu, dengan alasan apa manfaatnya, apa efeknya bagi kehidupan kita. Nah mungkin dalam contoh ini ada peraturan kelas masalah mengendarai motor menggunakan helm. Mungkin jawabannya mengapa kita memiliki peraturan seperti itu untuk keselamatan. Memakai masker, mencuci tangan untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, yang keselamatan dan kesehatan inilah yang namanya keyakinan. Kenapa kita tidak jelaskan kepada anak kalau keselamatan ini ada kita yakini dalam diri kita, kalau kesehatan ini kita yakini dalam diri kita. Itu yang harus kita jaga, bukan hanya peraturan saja. Jadi kita menekankan pada keyakinan seseorang untuk memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang agar lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Jadi kita buat aturan, anak-anak sudah mentaati, itu tidak bermakna. Tapi kalau kita jelaskan keyakinannya apa, kalian yakin dengan keyakinan itu, kalian percaya ada dalam diri kita, kalian
menghargai keyakinan itu. Nah, keyakinan itu adalah nilai apa? Jadi kita jelaskan seperti itu. Jadi anak-anak itu lebih bermakna. Tahu dia, oh ternyata ini adalah nilai ini harus begini. Nah itu. Jadi mereka secara tidak langsung belajar dan mereka mengetahui nilai-nilai kebajikan itu, dan mereka harus menghargai nilai-nilai yang sudah tertanam di diri mereka. Nah, salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif yaitu dengan cara segitiga restitusi. Ini adalah cara yang saya pelajari kemarin pada modul 1.4, cara kita mendisiplinkan anak tetapi dengan cara yang disiplin positif. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Langkah kedua ada validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Teori kontrolnya yang menekankan dari validasi ini. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi dari keyakinan ini itulah menumbuhkan motivasi internal mereka. Nah ini segitiga restitusi. Yang pertama kita menstabilkan dulu identitas. Jadi begitu anak melakukan kesalahan, dia kita panggil, pasti dia bingung kan? Dia masih gagal, identitas yang gagal. Kita jangan langsung menyalahkan, kita jangan langsung memarahi, karena pada saat itu otak anak yang bekerja itu adalah otak berpikir cepat, otak mamalia. Jadi pada saat itu otak yang dipikir di cernanya tidak ada, terserah kayak gitu kan. Nah pada saat ini kita menstabilkan dulu identitas yang gagal menjadi identitas yang sukses. Dengan kata-kata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita stabilkan dulu itu, jangan kita langsung salahkan dia. Nah berikutnya yang itu validasi tindakan yang salah. Nah pada saat ini kita membenarkan, tapi bukan arti kita membenarkan tindakannya, membenarkan alasannya. Sini, adakah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu kan? Nah, kita membenarkan alasan ini. Ya, alasan kamu itu benar. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah inilah saat kita memvalidasi, membenarkan alasannya tadi. Setelah itu baru kita kaitkan dengan keyakinan kelas, baru menanyakan keyakinan kelas. Tapi memang itu benar, itu alasan kamu. Kita harus memahami, oh iya itu adalah kebutuhan kamu. Kenapa kamu seandainya dia main-main di kelas lempar-lemparan, saya mau senang-senang aja bu, itu senang bagi saya. Nah itu kita harus memahami, oh kebutuhan dasarnya itu tadi kan ada 5 kebutuhan dasar, dia butuh kesenangan. Nah di saat itulah kita membuat keyakinan, kamu boleh bermain-main, itu adalah kebutuhan kamu. Tapi apakah kamu memenuhi kebutuhan kamu itu tidak mengganggu orang lain? Baru kita tekankan dengan keyakinan tadi, apakah di diri kamu meyakini kalau perbuatan itu benar? Itu kita arahkan. Jadi secara tidak langsung mereka itu berpikir sendiri, oh perbuatan saya ini salah, berarti saya harus gini. Nanti mereka disuruh cari solusinya bagaimana. Jadi mereka itu ngomong sendiri solusi yang mau dikerjain itu seperti apa. Jadi mereka lebih tanggung jawab. Kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan. Jadi setiap kita ini berbuat pasti ada tujuan. Begitupun dengan siswa, dia kenapa seperti itu, pasti dia ada tujuannya. Nah, di sini kita sebagai guru harus memahami alasan dibalikkan tindakan murid. Jangan langsung kita mencerca murid. Kita harus memahami kenapa dia melakukan itu. Kita sebagai guru harus memahami itu. Nah, di sini kata-kata yang dikeluarkan pada validasi tindakan yang salah ini. Setelah kita menstabilkan tadi ya, menstabilkan identitas. Nah, setelah semua itu tercapai, identitas yang gagal sudah menjadi sukses, barulah kita menanyakan keyakinan. Langkah ketiga, setelah siswa itu sukses, ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak siap dihubungkan dengan nilai-nilai diri dan kepercayaan. Maka kita hubungkanlah dengan nilai-nilai kepercayaannya. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kamu? Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas yang ada di kelas kita? Apakah perbuatan itu yang baik? Apakah perbuatan itu yang bagus? Nah, pasti mereka nanti akan menjawab. Nah, ini salah satu, ini beberapa contoh kata-kata dalam menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas, percaya sebagai keyakinan kelas. Jadi dari perbuatan itu kita percaya sebagai keyakinan kelas yang kalian lakukan, melanggar, saya melanggar keyakinan kelas.
Nah, ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Jadi dia sudah tahu, oh itu nggak benar, itu nggak sesuai dengan keyakinan saya harusnya begini. Nah, kita bantu dia untuk fokus, untuk lebih meningkatkan nilai keyakinan yang lain. Nah, ini salah satu contoh yang sudah saya implementasikan. Kesalahan itu hal yang wajar, itu adalah manusiawi. Ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan ini. Ibu juga dulu waktu sekolah pernah datang terlambat. Nah, sekarang Rindi terlambat pasti mempunyai alasan kan? Kira-kira alasan Rindi itu apa sampai Rindi terlambat? Jadi ada keyakinan keras yang sudah dilanggar ya. Nah, kira-kira keyakinan keras yang mana yang sudah dilanggar? Nah, sekarang apakah Lindi mau memperbaiki hal ini? Sekarang kira-kira apa yang dapat Lindi lakukan untuk memperbaiki ini dan tidak melanggar keyakinan keras lagi? Ya, itu hal yang baik, itu sudah Rindi akan lakukan itu bahwa Rindi tidak akan terlambat lagi. Nah, sekarang apa yang akan Rindi lakukan terhadap adiknya Rindi jika dia menangis minta gendong Rindi? Saya akan dan saya akan lebih ya, berarti Rindi akan membagi waktu yang baik. Rindi akan membagi waktu antara mengasuh adiknya, mengurusi adik di rumah dengan tugasnya menjalankan tugasnya sebagai seorang pelajar. Itu adalah hal yang baik dan itu adalah solusi yang baik. Ibu sangat senang Rindi mendapatkan solusinya antara orang sendiri. Rindi akan bangun dari awal. Rindi akan membagi waktu dengan baik antara urusan di rumah, membantu orang tua, dan juga tanggung jawab Rindi di sekolah. Terima kasih ya Rindi, kamu sudah bisa mencari solusi sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Assalamualaikum. Nah, di sini, nah kita itu jangan langsung marah kan, kita stabilkan dulu identitasnya. Dia tahu dia punya salah karena dipanggil kan, oh iya saya yang salah dipanggil ibu. Tapi kita itu buat dulu, stabilkan dulu identitasnya menjadi yang sukses, identitas yang sukses. Dengan kata-kata itu hal wajar, itu manusiawi, kita mengerti, memahami. Jadi dengan gitu dia kan hatinya langsung dingin, kayak gitu kan, oh ya ibu memahami saya. Nah setelah itu baru kita validasi tindakannya itu, kita benarkan alasannya, kita tanya kenapa alasannya gitu. Ternyata ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apa? Dia tadi ingin bermain-main sama adiknya, itu juga bisa merupakan kebutuhan kesenangan. Nah itu juga, jadi karena kebutuhan itu tadi, ini dia ingin bermain tadi dengan adiknya sampai dia terlambat, adiknya nangis mau ikut. Nah kita benarkan, itu adalah suatu hal yang baik. Mengasuh adik itu adalah benar, jangan langsung ini kita benarkan dulu. Jadi dia lebih dingin lagi, baru kita tanya keyakinannya. Keyakinan kira-kira kalau kita hubungkan dengan keyakinan, perbuatan itu kalau dengan di sekolahan, apakah sudah benar? Nah baru nanti dia menemukan sendiri. Itu asli, bukan editan, dari kata-kata mereka sendiri. Jadi menemukan sendiri, oh iya kan, tapi saya sebelumnya memang sudah membuat keyakinan kelas. Jadi sudah ada nilai poin-poin, nilai keyakinan yang kami percaya.
Pas-pasan. Ini kebutuhan bertahan hidup. Pada contoh 2 video. Waalaikumsalam. Sini Nelisa masuk. Ini berantem. Silakan duduk Nelisa. Nelisa tahu kenapa ibu mengambil Nelisa ke sini? Kira-kira kenapa ibu mengambil Nelisa ke sini? Ibu tidak menyalahkan Nelisa dan ibu juga tidak mau mencari tahu siapa yang salah. Di sini kita akan mencari solusi dari masalah yang ada pada anak. Pasti Nelisa melakukan ini karena suatu alasan kan? Ya, ibu tahu perasaan Nelisa. Pasti rasanya kesal sekali ya seperti itu. Nelisa bisa melakukan hal yang lebih dari itu tadi kan? Itu tadi ya. Kamu boleh melakukan itu, tapi apakah itu sudah sesuai dengan nilai yang kamu yakini atau prinsip diri kamu? Jadi, prinsip atau keyakinan mana yang tidak sesuai dengan dirinya Nelisa? Kamu meyakini tidak kalau menghargai orang lain dan menyayangi teman itu penting buat kamu?
Jadi kalau Nelisa bersedia memperbaiki ini, cara apa yang bisa Nelisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada mereka yang terjadi. Ataukah ada cara lain yang bisa Nelisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini yang sesuai dengan nilai keyakinan Nelisa? Saya akan menjadi orang yang lebih sabar dan lebih menahan emosi. Dan saya juga akan berdiskusi dalam rangka untuk memecahkan masalah ini. Ya, bagus. Ibu yakin Nelisa dan Helga bisa menyelesaikan masalah ini sendiri, bisa mencari solusi untuk masalah itu. Bagus, terima kasih ya Nelisa. Jadi itulah segitiga restitusi ya. Jadi urutannya. Jadi dengan cara segitiga restitusi ini, dengan cara pendisiplinan positif ini akan menggali pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, akan siswa itu akan berpikir dan timbul suatu ucapan yang akan disesuaikan dengan keyakinan dirinya. Oh, saya sebenarnya tidak seperti itu. Kan kita tanya aja kan, oh saya sebenarnya meyakini kalau nilai itu salah. Saya sebenarnya itu tidak menghargai orang lain. Jadi mereka itu akan merasa berkaca pada dirinya sendiri. Nah, kita menawarkan kepada mereka seperti apa cara menanggulanginya. Langkah ke depannya mau seperti apa lagi. Jadi mereka itu mencari solusi untuk masalahnya sendiri. Saya mau seperti ini, Bu. Nanti ke depannya seperti ini. Jadi mereka akan lebih bertanggung jawab dengan perbuatannya. Inilah yang salah satu metode, salah satu metode disiplin positif dengan segitiga restitusi. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya sudah berbagi tentang budaya positif. Tidak tahu itu sebenarnya hal itu negatif atau tidak, kedepannya seperti apa. Dengan begini akan menggali keyakinan mereka tadi kalau itu perbuatan yang salah. Kita harus meningkatkan keyakinannya seperti apa, nilai-nilai kebajikan apa yang mau kita penuhi. Nah, mungkin ini saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sedikit masalah budaya positif ini. Jika Bapak Ibu ingin sharing bersama, dengan nanti kita sama-sama sharing. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eka Novianti yang sudah berbagi ilmu dan pengalaman kepada kami. Semoga kedepannya kita bisa menerapkan budaya positif dan berkolaborasi dengan baik. Baiklah Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya kami persilahkan mengenai materi budaya positif yang telah Ibu Eka sampaikan. Nanya apa toh? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Semuanya dan rekan guru yang saya banggakan, serta Ibu Eka Novianti CGP Angkatan 7 yang saya banggakan. Di sini saya tidak banyak bertanya karena yang dibahas Ibu Novi semuanya tentang kenakalan siswa. Tapi di sini saya itu ingin memecahkan masalah yang ada pada diri saya sendiri. Anak itu kan nggak semata-mata selalu kenakalan yang kita ingin atasi, ya kan? Ada juga yang kita ingin atasi tentang materi yang kita sampaikan. Terutama saya ini di akhir dari suatu kelas, yaitu di kelas 6. Anak saya itu kan 22 orang. Ada satu di antaranya itu yang seperti apa yang Ibu Eka Novianti yakini agar anak itu bisa, sedangkan ini sudah mendekati detik-detik terakhir. Terima kasih atas solusinya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Anto. Di sini saya juga akan memberikan solusi. Kita sama-sama ini ya, dari yang saya pelajari kemarin sudah saya jelaskan tadi bahwa anak itu dilahirkan memiliki kodrat yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan setiap anak, baik itu dari segi akademik maupun dari segi yang lainnya. Jadi
kemampuan anak pun berbeda-beda. Nah, tugas kita sebagai guru, kita harus menuntun anak itu tumbuh kembang sesuai kodratnya. Masih kembali lagi yang salah guru. Kenapa yang salah guru? Berarti guru itu belum bisa memberikan suatu metode mencari sebuah media yang membuat anak itu nyambung, connect. Nah, itu yang masih itu dalam menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, memang benar di kelas 6 itu ya bukannya 1, lebih kemarin juga dari 1, tapi alhamdulillah dengan didikan Pak Anto juga mungkin tinggal 1 lagi yang masih belum bisa. Yaitu kita tadi tidak bisa Pak Anto mau menekan anak itu harus bisa, harus seperti ini, tidak bisa. Kita tetap menuntun biar dia tidak kehilangan arah, tapi jangan sampai mempermalukan dia. Jadi jangan sampai tahu di mata umum, jangan sampai orang tahu, masyarakat tahu segala macam, itu juga merupakan suatu hukuman non verbal, jadi hukuman perasaan. Jadi kalau sudah belajar Ki Hajar Dewantara ini semuanya itu murid, prioritas murid utama. Kita guru menghamba pada anak. Jadi kita itu mengikuti. Oh, anak ini mungkin maunya dia nggak suka dia dengan pelajaran yang cuman ngoceh-ngoceh aja ceramah, maunya ada video, maunya mau main di lapangan. Nah, itu masih kembali ke guru menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi itu masih kembali ke guru. Ciptakanlah metode semenarik mungkin yang anak-anak itu menyukai. Dari sekian anak, 27 anak, saya tanya, gimana kamu hari ini? Kita hari ini apa mau nonton? Nggak siapin video, apa mau nonton? Apa mau? Saya tawarin, Ibu ini nonton, mana yang banyak. Nah yang enggak tadi kan mungkin dia nggak nyambung dengan itu, tapi dia berusaha menerima. Ya Bu, ini nanti besok gantian kita ikutin yang itu. Karena kan kalau mau satu-satu tidak mungkin 27 anak. Jadi ya kita ambil ininya aja. Dan memang betul itu masih juga kembali ke gurunya, berarti gurunya belum bisa menemukan menemukan kenyambungan anak tersebut. Nah ya seperti Najwa Shihab, gemboknya itu belum kehaluan kuncinya, belum ketemu kuncinya. Terus masih kembali ke guru. Pada intinya masih guru yang disalahkan, masih juga itu terbebannya di guru. Kalau anak itu benar-benar tidak ada salah, benar-benar mereka itu kita itu menuntun mereka itu nggak ada salah, mereka itu berbuat seperti itu karena suatu tadi, karena kebutuhan 5 kebutuhan dasar tadi. Jadi dari kebutuhan dasar itu kita harus pahami yang mana yang belum terpenuhi di kebutuhan dasar ini. Oh berarti dia ini maunya belajarnya seperti mana? Walaupun Pak Anto mau membimbing, jangan sampai dipermalukan di depan anak ramai atau sampai dipisah-pisah. Karena itu benar-benar tidak boleh. Benar-benar tidak boleh dalam Ki Hajar Dewantara. Kita tidak boleh membedakan anak, tidak boleh mengelompok-kelompokkan anak. Mereka semua sudah saya. Yang penting kita tuntun, tapi anak itu jangan sampai kehilangan arah. Kita arahkan. Kadang memang anak yang lain sudah bisa ini, dia enggak. Kita pelan. Walaupun yang anak tadi sudah sampai Z, dia sampai B juga enggak apa-apa. Kita tuntun, tapi jangan kehilangan arah di materi situ. Di materi itu tidak kehilangan arah. Itu saja kalau menurut saya Pak Anto. Bagi teman-teman yang lain juga yang mau sharing atau mau bertanya, boleh kita berbagi. Jika ternyata setelah kita lakukan segitiga restitusi ini tidak berhasil, masih ibaratnya kan masih anak itu melanggar, malah berbuat lagi, kita kembali ke posisi sebagai pemantau. Kita mengingatkan konsekuensinya. Setelah yang saya juga terapkan beberapa kali ini, tidak ada yang tidak berhasil. Kalau untuk kelas 5, alhamdulillah. Tapi coba juga nanti dicobakan di kelas yang lain. Kalau saya diterapkan kemarin di anak-anak, alhamdulillah mereka sudah tahu. Setidaknya mereka itu tahu loh, kesalahan saya seperti ini, itu melanggar nilai ini, nilai yang baik itu harusnya begini. Jadi itu kan bermakna bagi mereka. Nah, itulah pelajaran-pelajaran bermakna bagi mereka. Setidaknya mereka memahami itu. Jangan hanya ini peraturan, taati, jangan. Begitu aja ya teman-teman. Jika tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Demikian acara ini, saya selaku pembawa acara mohon pamit undur diri bila mana ada kesalahan dalam ucapan atau kalimat yang saya ucapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.